kita tidak melakukan penghematan listrik sedari dini, sedari hari ini dan sekarang pun, bisa saja kita mengalami fenomena atau kejadian yang seperti di video tadi. Mau atau tidak? Tidak mau kan? Nah, untuk itu kita harus melakukan upaya-upaya penghematan listrik maupun pelestarian listrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Ya, alhamdulillah udah pada menjawab salam semua ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Ayo, satu orang untuk memimpin doa. Siapa yang mau? Ya, silakan Ujang. Ya, terima kasih Ujang telah memimpin doa untuk hari ini. Oke anak-anak, siapa yang hari ini tidak hadir? Hadir semua? Alhamdulillah. Coba ibu absen ya. Dwi, Tina, Agus, Iin, Ujang. Ya, alhamdulillah pada hadir semua ya. Jadi pada sehat-sehat semua nih berarti. Oke, sekarang udah pada siap belajar belum? Wah, suaranya nggak kedengeran nih. Udah pada siap untuk belajar? Oke, udah kedengeran tapi masih lemes-lemes. Wajahnya juga masih pada belum semangat nih. Gimana kalau kita ice breaking terlebih dahulu? Mau? Mau ice breaking? Oke, masih pada ingat tepuk semangat? Masih? Oke, kalau gitu kita tepuk semangat bersama-sama ya. Bisa? Kalau bisa, yuk kita tepuk semangat bersama-sama. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Ayo beri tepuk tangan untuk kita semua. Udah pada semangat ya. Wajahnya juga udah cerah-cerah, udah kelihatan cantik sama gantengnya. Jadi hari ini udah pada siap dan semangat untuk belajar? Bagus. Nah, kayak gitu jawabnya, yang keras dan semangat. Oke, kita langsung masuk ke pembelajaran ya. Tapi sebelum itu, kalian masih ingat macam-macam energi? Ada yang masih ingat gak? Ya, silakan Iin. Ya, macam-macam energi, ada energi panas, energi gerak, energi listrik, energi magnet, dan masih banyak energi lainnya ya. Betul yang dikatakan teman kalian. Nah, salah satu energi yang paling sering kita gunakan itu energi apa ya? Ada yang tahu? Ya, betul ya. Salah satu energi yang paling sering kita gunakan itu energi listrik. Di sekolah, di rumah, atau dimanapun kita sering menggunakan energi listrik. Betul atau betul? Ya, nah, karena pembelajaran hari ini mengenai upaya penghematan energi listrik. Jadi, tujuan pembelajaran hari ini yaitu melalui kegiatan membaca, kalian diharapkan dapat menyebutkan dan menuliskan kembali informasi-informasi penting yang terdapat dalam teks bacaan. Lalu, melalui pengamatan benda konkret, kalian dapat menentukan dan menghitung luas bangun datar. Dan melalui kegiatan percobaan, kalian dapat menentukan teknik lipat, teknik potong, dan teknik sambung, serta mengimplementasikannya menjadi sebuah kerajinan. Jadi hari ini kalian akan membuat salah satu produk untuk mengurangi atau upaya penghematan energi listrik. Pada siap? Nah, sekarang ibu punya video, disimak baik-baik ya videonya. Kutub es yang mulai mencair. Hal tersebut menyebabkan beberapa makhluk hidup seperti beruang kutub kehilangan habitatnya. Selain itu juga, kutub es yang mencair merupakan salah satu faktor penyebab dari bencana-bencana alam yang dampaknya dapat mengancam kelangsungan hidup manusia. Selanjutnya yaitu kelangkaan energi, yaitu kondisi di mana mendapatkan energi merupakan hal sulit, sehingga manusia harus menggunakan energi yang ada. Selain kedua fenomena tersebut, terdapat banyak lagi fenomena yang mengancam kehidupan manusia. Hal tersebut dikarenakan adanya global warming atau pemanasan global. Salah satu akibat terbesar dari pemanasan global yaitu adanya pemborosan listrik, seperti penggunaan barang elektronik, lampu, dan barang listrik lainnya yang tak digunakan. Hal tersebut karena sumber energi listrik di Indonesia sebagian besar merupakan batu bara atau pembakaran fosil, yang merupakan faktor terbesar global warming atau pemanasan global terjadi. Anak-anak, tadi videonya berisikan tentang apa ya? Ya, silahkan
Ya, terima kasih Tina atas jawabannya. Benar ya jawaban yang dikatakan Tina. Tadi videonya berisi tentang fenomena apa yang terjadi jika kita tidak melakukan pelestarian atau penghematan energi. Nah, lalu kalian mau nggak nanti sampai terjadi fenomena seperti itu di kehidupan kalian nih? Mau atau tidak? Tidak. Nah, anak-anak, untuk itu penting sekali melakukan penghematan energi listrik. Karena jika kita tidak melakukan penghematan listrik sedari dini, sedari hari ini dan sekarang pun, bisa saja kita mengalami fenomena atau kejadian yang seperti di video tadi. Mau atau tidak? Tidak mau kan? Nah, untuk itu kita harus melakukan upaya-upaya penghematan listrik maupun pelestarian listrik. Jadi, sekarang kita akan berkegiatan berkelompok. Satu kelompok terdiri dari 2-3 orang. Sudah duduk berkelompok semua? Sudah. Kalau sudah duduk berkelompok semua, Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik atau LKPD ini untuk membantu kalian dalam pembelajaran hari ini. Siap? Ya, LKPD ini dikerjakan selama 30 menit bersama teman kelompoknya. Jadi LKPD ini dikerjakan berapa menit? Ya betul, 30 menit. Dikerjakannya sendiri-sendiri atau bersama kelompok ya? Ya betul ya, dikerjakannya bersama kelompok. Tapi sebelum itu Ibu mau lihat alat dan bahan yang sudah Ibu suruh kemarin untuk dibawa. Mana coba, angkat semuanya, angkat. Angkat lemnya, angkat origaminya. Dibawa semua? Oke, alhamdulillah semuanya membawa alat dan bahan yang Ibu suruh ya. Oke, sekarang Ibu akan membagikan LKPD ini. Bagaimana anak-anak? Apakah ada yang sulit dan perlu dibantu? Ya, waktunya sudah habis ya anak-anak. Sekarang, kelompok mana yang mau menyampaikan hasil jawaban dari kinerja kelompoknya? Ayo. Ya, silakan kelompok 1. Nah, untuk kelompok lainnya, kalian simak baik-baik jawaban dari kelompok 1 dan nanti akan memberi tanggapan dari jawaban kelompok 1. Siap? Dapat dimengerti? Ya, good job. Ayo, silakan kelompok 1. Ya, terima kasih kepada kelompok 1 dan kelompok 3 yang telah menyampaikan hasil kinerjanya. Dan terima kasih kepada kelompok lainnya yang telah memberi tanggapan atas jawaban dari kelompok 1 dan kelompok 3. Sekarang kita tepuk tangan untuk kita semua. Ya, good job ya semuanya. Nah, jawaban kalian rata-rata udah pada benar ya. Kalian telah menemukan beberapa informasi yang terdapat dalam teks. Kalian juga telah menentukan mana teknik lipat, mana teknik potong, dan mana teknik sambung terdapat dalam langkah-langkah pembuatan kincir angin. Teknik lipat itu saat melipat origami. Teknik sambung itu saat menyambungkan kincirnya dengan gagangnya. Dan teknik potong itu saat menggunting origami untuk membentuk seperti kincir-kincir. Betul semuanya, good job. Nah, jadi dari teks tersebut kalian telah mengetahui kan bahwa salah satu upaya pelestarian energi listrik itu membuat kincir angin yang bisa dijadikan mainan sederhana, lalu bisa manfaat-manfaat lainnya. Kalian telah mengerti cara menemukan informasinya. Tapi sebelum mengetahui atau menentukan informasinya, kalian pasti harus tahu dulu apa itu informasi kan? Informasi adalah sekumpulan fakta yang menggambarkan sebuah peristiwa atau kejadian tertentu. Informasi bermanfaat agar kita mengetahui atau memahami suatu hal. Ada beberapa langkah yang dapat kita lakukan untuk mempermudah kita dalam menemukan informasi. Pertama, membaca judul teks. Yang kedua, membaca teks dengan cermat untuk mengetahui isi teks. Dan yang ketiga, membuat daftar pertanyaan untuk setiap paragraf, sehingga memudahkan dalam memperoleh informasi dari teks. Di dalam teks bacaan, kalian telah menemukan salah satu informasi mengenai upaya penghematan energi listrik, yaitu membuat kincir angin. Kincir angin dapat dimanfaatkan menjadi mainan tanpa listrik. Lalu, kincir angin dengan ukuran yang lebih besar dapat menggantikan kipas angin, sehingga menghemat listrik. Dan ukuran kincir angin yang sangat besar dengan metode tertentu dapat menjadi pembangkit listrik, sehingga menggantikan bahan bakar fosil
yang merupakan sumber daya utama listrik. Tahukah kamu, dalam membuat kincir angin sederhana yang telah kamu lakukan, terdapat 3 teknik pembuatan kincir angin sederhana. Teknik yang pertama yaitu teknik potong. Teknik dengan cara memotong atau memisahkan bahan menjadi 2 bagian atau lebih dalam membuat benda kerajinan. Contoh dari teknik potong ada menggunting, merobek, menggergaji, dan masih banyak lainnya. Yang kedua ada teknik lipat. Teknik lipat yaitu teknik dengan cara melipat sehingga membentuk sebuah kerajinan. Contoh kerajinan yang menggunakan teknik lipat yaitu origami ataupun melipat kertas menjadi beberapa lipatan. Dan teknik yang terakhir yaitu teknik sambung. Teknik sambung adalah teknik dengan cara menyatukan atau menggabungkan bahan dari 2 bagian atau lebih menjadi satu dalam membentuk benda kerajinan. Contoh dari teknik sambung ini ada mengelem, ada menjahit, dan lainnya. Dengan ketiga teknik tersebut terciptalah kincir angin sederhana. Nah, sekarang perhatikan kincir angin buatan kelompokmu dengan kincir angin buatan kelompok lain. Apakah besarnya sama? Jika terdapat besar yang berbeda antara kincir angin satu dengan kincir angin lainnya, hal tersebut dipengaruhi oleh kertas lipat atau origami yang kalian gunakan. Semakin luas kertas lipat yang digunakan, maka semakin besar pula kincir angin yang dihasilkan. Begitupun sebaliknya. Lalu, apakah kamu tahu apa itu luas? Luas bangun datar adalah daerah yang ditempati oleh permukaan bangun datar tersebut. Luas bangun datar di samping ditandai oleh kotak merah, atau daerah yang merah itu disebut luas. Cara menghitung luas yaitu menjumlahkan daerah yang mengisi atau menutupi permukaan bangun datar. Maka, cara menghitung luas daerah dari bangun datar di samping yaitu menghitung semua daerah yang berwarna pink. Nah, mari kita coba menghitung luas bangun datar di bawah ini. Kita akan menghitung luas bangun datar yang berbentuk persegi di sebelah kiri. Dengan cara mengisi persegi tersebut dengan kotak satuan. Sehingga di akhir kita akan mengetahui berapa kotak satuan yang mengisi permukaan bangun datar tersebut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kotak satuan. Sehingga luas bangun datar ini yaitu 9 kotak satuan karena permukaannya tertutup penuh oleh 9 kotak satuan. Sekarang coba kamu hitung berapa luas bangun datar tersebut. Benar, luas bangun datar tersebut yaitu 12 kotak satuan. Karena kotak satuan yang menutupi seluruh permukaan bangun datar tersebut sejumlah 12 kotak satuan. Setelah menyimak penjelasan mengenai materi tersebut, ada yang ingin kalian tanyakan terlebih dahulu mengenai materi? Tidak ada? Sudah pada paham sepertinya ya mengenai materi hari ini? Bagus. Oke, kalau gitu apakah ada satu orang yang mau menyampaikan kesimpulan mengenai materi pembelajaran hari ini? Ayo, angkat tangannya. Ya, silakan Tina. Ya, terima kasih Tina atas jawabannya. Betul ya yang disampaikan Tina. Hari ini kita sudah belajar mengenai menemukan informasi penting dalam teks bacaan. Lalu kita sudah belajar mengenai teknik-teknik dasar membuat kerajinan yaitu teknik lipat, teknik sambung, dan teknik potong. Lalu sudah menentukan atau menghitung luas daerah bangun datar. Kita sudah mempelajari 3 mata pelajaran tersebut. Nah, coba sekarang siapa yang mau menyampaikan manfaat dari kita mempelajari 3 mata pelajaran tersebut? Apa ya? Ya, silahkan Agus. Ya, betul ya. Kita dapat menerapkan atau mengimplementasikan pengetahuan kita seperti tadi 3 teknik menjadi kerajinan. Lalu mengenai luas kita juga mengetahui ya cara menghitung luas
dalam satuan tidak baku. Lalu setelah kita mengetahui informasi-informasi penting, jadi kita lebih gampang mencari informasi penting dalam teks bacaan lainnya. Good job anak-anak, semua jawabannya benar ya, manfaatnya juga benar. Oke, karena udah pada ngerti, udah pada paham, dan udah bisa menyampaikan manfaat tentang pembelajaran hari ini, dan tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, sekarang saatnya evaluasi. Nah, kali ini evaluasi dikerjakan secara sendiri, tidak berkelompok, dan dikerjakan dalam waktu 15 menit. Bisa? Jadi evaluasi dikerjakan berapa menit? Ya, 15 menit. Dikerjakannya sendiri-sendiri atau berkelompok? Ya, dikerjakannya secara sendiri-sendiri ya. Ibu akan bagikan kertas evaluasinya ini. Waktunya sudah habis, sekarang kertas evaluasinya boleh dikumpulkan ke depan. Ya, sip, terima kasih. Oke, jadi bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan atau tidak seru? Menyenangkan? Alhamdulillah kalau kalian senang dengan pembelajaran hari ini. Semoga mata pelajaran atau ilmu yang kalian dapatkan hari ini dapat bermanfaat, dan kalian terus ingat terus sampai kalian bisa menerapkannya di kehidupan kalian sehari-hari. Nah, sepertinya pembelajaran hari ini dicukupkan sampai di sini. Untuk hari esok kalian pelajari halaman 94, ada pertanyaan, kalian jawab, dijadikan pekerjaan di rumah atau PR ya. Bisa? PR-nya halaman berapa? Ya, PR-nya halaman 94. Jangan lupa PR-nya dikerjakan, dan besok membawa karton juga lem ya. Bisa? Oke, pembelajaran hari ini kita tutup dengan membaca doa. Siapa yang mau memimpin doa? Ya, silakan Ujang. Ya, terima kasih Ujang telah memimpin doa selesai pembelajaran pada hari ini. Oke anak-anak, sampai bertemu hari esok. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat dan hati-hati sampai rumah. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.